Halo teman-teman, kembali lagi di Texem Talks bersama saya Safrizal Arik. Dan pada episode kali ini kita masih akan membahas terkait dengan seputar saham dengan topik memulai investasi saham dan mengenal berbagai kewajiban di dalamnya. Bersama Mas Idam. Halo. Halo Mas, yang sudah memberikan pandangan-pandangannya juga di episode-episode sebelumnya. Dan pada episode kali ini kita akan masih bersama Mas Idam. Oke, thank you. Kita akan membahas terkait dengan ya teknis-teknis dalam memulai investasi saham lah bagi teman-teman semua di sini yang nonton yang mungkin tertarik untuk menanamkan investasinya. Seperti itu Mas. Dan mungkin sebelum kita masuk kepada topik tadi, rasanya saya sebelumnya menonton juga video-video episode-episode sebelumnya. Saya kayaknya masih belum dipaparkan nih Mas, Apa belum tuh? belum dipaparkan lebih lanjut terkait dengan ya perkenalan Mas Idam lah, gitu lebih detail Oh, lagi. oke. Mungkin ini nih Mas, kita mulai dengan kan Mas Idam sekarang banyak berkecimpung di dunia investasi saham lah seperti itu ya Oke. Mas ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya Mas Idam ini apakah memang cita-citanya berada di dunia seperti ini Mas? Mhm. Atau gimana nih, mungkin dari masa kecil cita-citanya seperti apa dan lain Oke. sebagainya. Boleh nih Mas diceritakan terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, thank you Mas Arik. Ya, Thank you juga nih sudah diundang ke TXM Talk untuk ya. bincang-bincang lagi ya. Oke, menarik pertanyaannya. Hmm. Eh ini spesial kali ya karena jarang banget aku menyampaikan tentang Ya. pengalaman atau misalkan latar belakang kenapa bisa sekarang berkecimpung di investasi saham gitu ya. Ya. Mhm. Oke, sebenarnya kalau bicara cita-cita sejak kecil itu ya seperti anak kecil pada umumnya lah ya, Oke. pengen menjadi pilot, Ya. kemudian Template sih itu Mas. iya engineer dan lain sebagainya. Ya. Nah sampai satu waktu ketertarikan saham ini muncul sebenarnya saat mulai di usia kuliah kali ya. Oke. Nah saya coba saat kuliah kan memang awalnya ya memang karena kita dituntut ya harus banyak baca ya. Nah Mhm. dari banyak baca itu saya mulai melihat bahwa ada fakta-fakta yang memang saya dapat. Mhm. Mayoritas orang terkaya di dunia itu ternyata kekayaan mereka bukan dari properti, Oke. bukan juga Mhm. dari apa namanya bisnis konvensional gitu Mhm. ya. Tapi mayoritas kekayaan mereka itu dari paper asset. Oke. Sehingga Mhm. kekayaan mereka itu bisa apa namanya melambung sebegitu tinggi dan Mhm. sebegitu cepatnya hanya dalam kurun waktu tertentu, bahkan juga bisa Mhm. tiba-tiba apa namanya berkurang atau turun. Nah, Mhm. selidik punya selidik ternyata memang dari kepemilikan paper asset yang kita kenal dengan saham itu. Jadi Oke. Mhm. katakanlah misalkan Elon Musk kita lihat 5 tahun yang Mhm. lalu dia ada di posisi terkaya berapa sih? Mhm. Bandingkan dengan saat ini dia ada di urutan terkaya berapa? Mhm. Itu memang faktornya ya atas dari apa namanya kepemilikan saham dia di Tesla, kemudian SpaceX dan lain Mhm. sebagainya, bisnis-bisnis atau usaha-usaha dia. Ya. Nah dari sana saya mulai tertarik dan mulai eksekusi secara Mhm. konkret itu ya mulai dari bikin rekening dan lain sebagainya itu Oke. baru 2017 Hmm. sampai sekarang. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, berarti yang perlu di-highlight adalah saat Mas menggali sendiri Ya, tentang dunia lah ya seperti itu betul. ya. Dari buku-buku ya, berbagai Betul. literasi yang Mas baca, ternyata orang-orang kaya di dunia itu ya mungkin tidak spesifik bisnis apa, tapi ternyata Mm-mm. dari kepemilikan saham itu tadi ya di beberapa Betul. perusahaan gitu. Betul, Itu persis berarti seperti itu. yang sangat membuat Mas tertarik di dunia seperti ini gitu ya. Yes. Mm. Oke. Nah, lalu gimana nih Mas sejauh ini dengan berkecimpung di dunia investasi saham? Mhm. Apa yang Mas rasakan lah? Oke, yang dirasakan cukup signifikan ya Oke. pengaruhnya terhadap kehidupan baik secara Mhm. finansial maupun secara apa namanya aktivitas sehari-hari gitu. Mhm. Kenapa? Karena tentu ketika kita punya satu saham katakanlah atau kita punya portofolio, Mhm. setidak-tidaknya kita akan lebih aware terhadap
bidang bisnis Hmm. saham yang sedang kita miliki di portofolio kita. Yap. Itu salah satunya. Terus kalau kaitan dengan finansial, tentu kalau misalkan kita terapkan ternak saham atau misalnya nabung saham di saham-saham yang memang rutin memberikan dividen, otomatis kan kita akan rutin juga terima itu. Yap. Nah, spesifik lagi, saya mulai 2018 akhir itu kan mulai fokus juga di trading ya, Oke. trading saham. Artinya apa? Bahwa eh, keuntungan atau yang profit yang dikejarnya itu memang dari capital gain atau selisih daripada harga Jual beli beli. dengan harga jual. Nah, maka itu juga membuat saya secara pribadi sebenarnya terchallenge gitu ya untuk mengupgrade dari sisi skill, ilmu dan lain sebagainya. Nah, dampaknya memang tadi ya secara finansial juga tahun ketiga, keempat gitu ya mulai kerasa signifikan gitu, Oke, Mas. menarik Mas. Karena memang sebetulnya dalam aspek investasi ini ya, kalau saya kemarin kita agak kilas balik episode sebelumnya, memang ada dua instrumen ya, capital gain dan juga dividen itu tadi ya, Yes, yang bisa memberikan penghasilan lah betul, bagi betul. para pemilik saham itu. Dan kalau misalkan memang tertarik di dunia itu, ya perlu untuk mempelajari strategi-strateginya juga ya Mas ya. Betul, Seperti betul. itu. Di episode sebelumnya coba tonton lagi lah teman-teman. Linknya ada di Ya. bawah. Ya betul. Nah, oke kalau seperti itu ya mudah-mudahan ini bisa menjadi ini juga lah buat teman-teman semua, membuka cakrawala teman-teman semua lah tentang investasi saham gitu. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan langsung masuk aja ya Mas ya. Ya, Mungkin silakan. perkenalannya sampai situ dulu nih. Akan masuk kepada topik bahwa dalam mulai investasi saham itu baiknya seperti apa sih? Strategi-strateginya. Secara khusus nih Mas, kalau sekarang di Indonesia lah dulu ya, banyak banget aplikasi-aplikasi nih Mas yang menyediakan, mungkin ya bahasa sederhananya saya, menyediakan tempat bagi siap orang lah gitu untuk menanam investasi lah di dalamnya seperti itu. Banyak banget teman-teman saya juga yang pengen make nih. Teman-teman Mas juga mungkin Masnya juga mungkin pakai ya Mas ya. Ya. Nah, boleh nih Mas di-share nih karena Mas memang berkecimpung di dunia ini gitu, di dunia investasi saham, disampaikan strategi-strateginya lah gitu. Agar Nggak salah nggak pilih salah kali pilih. ya. Betul. Oke. Silakan Mas. Oke, menarik. Memang belakangan banyak sekali ya platform yang memang mereka menawarkan jasa gitu ya. Yap. Jasa sebagai tentu perantara transaksi juga mungkin ya. Ada yang sebagai perantara transaksi, ada yang juga mereka sebagai platform penyedia layanan untuk program investasinya itu sendiri. Oke. Nah, mungkin kita nggak sebut merek gitu ya. Ya. Tapi poinnya adalah pertama kita tentukan dulu tujuan kita untuk investasi saham itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita memang mau hanya sekedar nabung atau dengan kata lain kita investor yang memang mengedepankan fundamental, yang mana kita masuk ke satu saham itu memang untuk jangka panjang gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah latar belakang daripada platform tersebut. Artinya platform tersebut penerbitnya PT apa atau perusahaan apa. Kita lihat juga latar belakang daripada foundernya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kita akan bicaranya bisnis di saham itu bicara jangka panjang. Mungkin Mas masuk sekarang 2022 dan Mas petik misalkan di 2030 nanti paling cepat. Oke. Nah, otomatis secara tidak langsung kita 100% mempercayakan uang kita melalui perantara platform tersebut dibelanjakan ke saham A misalkan. Nah, maka penting untuk profiling tadi ya. Platform tersebut, siapa pemiliknya atau perusahaan mana yang mengelola dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal itu penting? Karena ada beberapa kasus misalkan di portofolio sebelumnya kita punya sekian ratus lot gitu, ada ya error, ya itu kan pengaruh daripada namanya digital gitu ya. Yap. Error program dan lain sebagainya. Hal itu mungkin saja terjadi meskipun kecil sekali kemungkinannya. Nah, hal seperti itu kaitan dengan investor yang fundamentalis.
Nah, kalau kaitan dengan investor-investor yang rutin bertransaksinya dengan kata lain traders kayak gitu-gitu, maka penting juga untuk memperhatikan fee atau potongan yang dikenakan ketika transaksi. Jadi perlu diketahui bahwa salah satu kewajiban yang seorang investor saham bayarkan itu ada yang namanya fee beli sama fee jual. Nah, Oke. itu dikenakan saat kita melakukan transaksi. Seorang trader melakukan transaksinya itu rutin. Ada katakanlah misalnya scalper gitu ya. Beli hanya dalam waktu beberapa jam terus jual Ya. dan itu berulang, otomatis kan jumlah transaksi per harinya banyak banget. Nah, sehingga kalau kita pakai capital yang cukup besar, katakanlah di atas 1 miliar, itu otomatis fee yang dikenakan juga lumayan cukup besar. Itu harus diperhatikan apakah sebanding dengan profit yang didapat dengan transaksi cepat tersebut. Nah, maka penting untuk memperhatikan besaran dari fee-nya tadi, Mas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus melakukan semacam trial and error ya. Jadi terhitung mungkin sudah ada sekitar 5 lah ya dari pertama kali saya buat sampai sekarang, 5 sekuritas yang saya gunakan, tapi sampai sekarang hanya bertahan 2. Dua itulah yang kemudian saya gunakan, satu untuk investasi jangka panjang, saya selalu bilang ternak saham, satu lagi saya gunakan untuk trading. Nah, kenapa saya pilih 2? Karena saya melihat tadi profiling dari sisi perusahaannya sama kemudahan transaksinya. Nah, ini nyambung ke yang poin berikutnya yang harus diperhatikan adalah interface-nya atau UI UX-nya ya. Jadi sekarang itu kan banyak sekali pilihan platformnya dengan interface yang macam-macam. Nah, itu kembali ke kenyamanan kita. Kita menggunakannya mudah atau enggak. Nah, poin berikutnya adalah tadi saya bahas sedikit tentang trial and error. Itu kenapa? Karena semakin banyak pengguna satu platform itu kan akan semakin berat ya servernya ya. Ya. Nah, ada beberapa platform ketika awal-awal launching dia oke tuh. Ya. Cakep lah, maksudnya transaksi cepat dan lain sebagainya. Tapi ketika seiring pertumbuhan investor atau pertumbuhan member di platform tersebut, mulai tuh ada misalnya error. Nah, ketika error itu terjadi saat kita trading itu kan kerasa banget tuh, Mas. Misalnya kita mau segera jual tapi platform kitanya malah Nggak error bisa kan. diakomodir. Iya, nyesek juga Bete, kan. ya. Harusnya misalnya dapat profit sekian persen, tapi karena kita mau jual telat karena ada error tersebut, misalnya profitnya turun dan lain sebagainya. Nah, itu sih 4 hal utama yang saya rasa harus benar-benar diperhatikan sebelum masuk. Oke. Jadi saya rasa tidak masalah bagi teman-teman yang memang mau mulai investasi untuk mencoba ya, mencoba misalnya buka di sekuritas mana dan lain sebagainya. Nah, kalau itu pertama terkait platform yang hanya sebagai perantara transaksi ya. Kalau kaitan dengan platform atau misalkan aplikasi-aplikasi yang mereka menawarkan program investasi, itu kita harus lihat juga dari sisi return yang ditawarkan. Kan sekarang banyak banget ya pilihannya. Ada yang misalkan 3,5% per tahun dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat juga. Kalau misalkan proporsi daripada total aset investasi kita secara pribadi, misalkan kita taruh di platform itu hanya misalkan di bawah 10%, saya rasa aman sih. Jadi tidak perlu terlalu yang khawatir terkait itu. Nah, saya sih secara pribadi, instead kita menitipkan dana kita di platform gitu yang returnnya misalkan hanya 3,5 atau sampai 5% per tahun, saya lebih prefer kita siapkan dulu keilmuan tentang sahamnya. Jadi benar-benar kita masuk ke dunia saham atau ke pasar saham itu sebagai investor yang memang kita sendiri melakukan transaksi jual beli sahamnya Saham gitu. sendiri ya. Betul. Oke. Kayak gitu sih, Mas. Oke, nah tapi nih Mas, kalau misalkan terkait dengan tadi dibahas lagi strateginya dari mulai ya profiling, lalu juga ya betul-betul mempelajari terkait dengan saham itu sendiri gitu. Betul. Nah,
kalau misalkan tadi ada 2 aplikasi ya Mas ya, aplikasi sebagai perantara dan Betul, juga aplikasi yang memang dia membuka investasinya gitu ya, betul. membuka investasi. Nah, sejauh ini nih Mas di Indonesia, apakah aplikasi-aplikasi yang dikenal oleh masyarakat ini sebetulnya bisa dikatakan mempunyai kualitas yang baik nggak nih Mas? Gitu. Atau dari pandangan Mas deh, seperti Oke. apa nih Mas? Nah, sebenarnya saya juga 2,5 bulan lah, 3 bulan ke Mhm. belakang ini lagi ada satu aplikasi yang cenderung baru ya. Oke. eh Mereka provide saham Amerika. Jadi Hmm. sebelumnya 2020 akhir saya mulai masuk ke New York Stock Exchange. Saya transaksi trading di saham Amerika, kemudian transaksi juga nabung juga di saham Amerika pakai platform luar negeri. Oke. Pakai platform luar Mhm. negeri, tapi memang ada banyak kekurangan lah, salah satunya memang ketika kita withdraw Mhm. itu cukup lama masuknya. Itu salah satu yang memang cukup mengganggu buat saya ya, Iya. karena saya lakukan transaksi trading. Mhm. Nah, ketika ada platform ini yang memang lokal, Mhm. sering diiklankan juga di radio, saya karena Iya. jujur saya taunya juga dari salah satu radio ya. Mhm. Satu radio saya coba, wah, sering diobrolin nih. Saya coba download Google Play, install, eee, user interface-nya menarik Oke. menarik, memudahkan. Nah, selama 2,5 bulan sampai 3 bulan ini saya coba, sejauh ini oke. Mhm. Dan mudah-mudahan terus oke ya, no Iya. issue terkait, gangguan server gitu-gitu nggak Mhm. ada. Terus karena mungkin masih masa-masa launching, Mhm. fee transaksinya juga mereka gratiskan. Hmm. Nah, ini menguntungkan buat saya sebagai Oke. trader. Nah, dia provide selain saham Amerika, dia provide juga koin ya, kripto. Iya. Oke, itu menurut saya cukup oke sih. Nah, beberapa platform, dua platform yang tadi di awal saya sampaikan untuk investasi saham Indonesia, eh, itu salah satunya adalah foundernya itu anak generasi milenial, Mhm. CEO-nya milenial. Saya saling follow juga di Iya. Instagram. Eh, Wah, menarik menarik. Menarik. eh dan sejauh ini yang saya rasakan gitu ya, setahun setengah saya gunakan Mhm. itu nggak ada kendala sih. Jadi Oke. secara umum saya melihat bahwa engineer-engineer di belakang layarnya itu saya acungi jempol lah. Oke. Setara dengan platform-platform luar sih. Mhm. Jadi teman-teman nih yang memang sampai sekarang masih kebingungan mau pakai platform apa, itu tadi ya 4 poin tadi Mhm. cukup menjadi filtering untuk teman-teman semua Mhm. mulai memilih. Dan eh, ada salah satu platform saya yakin sudah cukup terkenal juga Ya. di media sosial. Boleh kasih clue atau inisial gitu? Boleh ya, ya teman-teman mungkin bisa Ya ini searching di Google Play Store atau warnanya mungkin Apple warnanya aja, Store. Mas. Warnanya biru. Ya, ini no Ya. ads ya, kita tidak Ya, tidak di betul. endorse, Karena ya tapi bukan benar-benar berdasarkan pengalaman saya menggunakan. ya ini Untuk saham Indonesia itu sudah cukup bagus. oke, jadi ya tujuan saya menanyakan hal ini adalah bukan untuk mengiklankan Betul. suatu produk tertentu, aplikasi tertentu, tapi Betul, karena apa memang ya? Mas Arik juga lagi tahap memulai ya, Iya memang sih, mau. saya masih mencari-cari ini tadi yang tadi Mas sampaikan, Iya, mempelajari dulu deh, betul. gitu, mempelajari Good, dulu good. terkait dengan investasi saham itu sendiri. Betul. Baru karena tadi Mas sampaikan juga sebetulnya ada beberapa aplikasi yang terkenal ya Mas ya sebetulnya ya Betul, di betul, Indonesia ya. betul. Jadi sebetulnya harusnya jangan khawatir lah, tapi khawatirkanlah Penggunanya juga udah jutaan kok, don't worry. ya itu dia. Tapi yang mungkin yang harus dikhawatirkan adalah pemahamannya kita sendiri gitu ya Setuju. atas investasi saham itu gitu. Jadi jangan Betul. sampai terkecoh lah gitu. Jadi Setuju. tiba-tiba rugi sendiri gitu Iya, kan. Itulah tujuan kita gitu iya. membahas terkait Di aplikasi ini. bincang sebelumnya kan udah banyak ya kejadian-kejadian yang sempat aku utarakan. Banyak orang yang Ya. nyemplung dulu, Mhm. kemudian baru belajar. Nah, itu yang Hmm. sayang banget lah. Iya. Aku udah cukup merasakan dulu 2017 tuh benar-benar nyemplung tanpa ilmu gitu ya, Iya. tanpa mentor. Ya akhirnya boncos besar dan Iya. eh, seolah-olah aku memulai investasi saham itu dari minus kan. Mhm. Kenapa? Karena ketika nyemplung langsung rugi dan lumayan besar gitu ya. Nah, Oke. makanya kenapa belakangan Mhm.
sering sharing ke beberapa teman yang memang ada ketertarikan gitu, saya selalu sarankan ya mending perbanyak dulu pemahamannya, siapkan dulu kemampuannya, baru kita masuk dengan full gas gitulah ya kalau Ya, kita setir mobil gitu ya sih. oke. Nah, tadi mungkin dari sisi untuk memahami investasi saham itu ya coba cara apa ya? Cara prinsipnya lah seperti apa Ya, gitu dalam apa mulai investasi saham apa aja harus dipelajari oleh teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya terkait ini, Mas. Yang pasti kondisi perekonomian akan selalu berubah ya, Mas ya, secara betul, global, secara betul, di Indonesia, lingkup nasional ataupun secara global nih. betul. Nah, dari pandangan Mas sendiri nih, apa saja yang harus kita persiapkan nih Mas dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan seperti itu gitu, kondisi-kondisi perekonomian secara nasional maupun global gitu, apa aja yang harus diperhatikan dan mungkin bisa kasih contoh suatu isu atau apapun itu Mas? Oke. Nah, menarik sebenarnya kaitan dengan yang tadi Mas Arik sampaikan ya, karena kondisi saat ini orang cenderung stay cash, Mas. Oke. Jadi investor-investor baik retail maupun investing company gitu ya, cenderung mereka menahan uang cashnya. Kenapa? Karena terkait isu secara global. Jadi beberapa negara bahkan sudah menyatakan bahwa negara mereka resesi gitu ya. Tapi ada satu hal yang mungkin harus teman-teman semua ingat, Mas Arik dan teman-teman penonton siapapun nih, bahwa setelah masa kemarau panjang itu kan pasti akan musim itu kan pasti berakhir ya. Ya akan berganti. Betul. Jadi yang namanya dunia ekonomi pun kurang lebih seperti itu. Memang saat ini kita ada di kondisi kalau Mas Arik perhatikan gitu ya, IHSG kita kadang hijau satu hari, merahnya bisa 2 hari 3 hari berturut-turut. Nah, itu cukup mengkhawatirkan bagi investor-investor. Tapi sekali lagi, ketika kita meyakini bahwa saham yang kita beli secara fundamental perusahaannya, kemudian secara bisnisnya itu memang dia bagus, dia sehat, harusnya kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal-hal lainnya. Tinggal bagaimana kita memitigasi resikonya. Artinya apa? Bahwa untuk kita melakukan investasi saham di kondisi seperti sekarang, selama kita sudah melakukan analisa misalkan terhadap laporan keuangan dan lain sebagainya, kita masuk bertahap atau yang namanya strategi dollar cost averaging ya. Orang bilangnya itu. Jadi kita masuk bertahap, itu sudah cukup oke sih. Itu sudah cukup aman buat investor masuk melakukan pembelian saham. Nah, yang dilakukan investor-investor besar dunia kenapa stay cash? Karena mereka melihat bahwa masih ada potensi penurunan dari sisi ekonomi secara global. Nah, maka kalau misalkan diminta advice-nya gitu ya, kondisi sekarang kita memang harus sedikit mengerem, tapi bukan berarti berdiam diri. Kaitan dengan apa namanya terlalu banyak menyimpan cash juga, itu pun kita sebenarnya secara value kita itu rugi sebenarnya. Rugi kenapa? Karena uang yang kita simpan di rekening kita di bank itu kan terkena inflasi ya. Yap. Katakanlah inflasi 7% ya. Senilai itulah secara value-nya sebenarnya uang kita tuh turun. Ya. Gitu. Jadi porsinya aja mungkin yang memang harus diperhatikan. Ya. Berapa persen dari total kelolaan aset kita yang memang harus kita siapkan cash. Tujuannya apa? Untuk nanti kita beli saham-saham ketika memang sudah terkonfirmasi bottomnya di sana tuh. Gitu. Oke, jadi ya sebetulnya lebih kepada aspek mulai tapi berhati-hati lah ya Mas seperti itu ya. Betul, betul. Mulai berhati-hati secara bertahap itu tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan dari kondisi di Indonesia ini sendiri nih Mas, pengguna investasi saham itu mungkin boleh disampaikan data statistik ataupun hal-hal yang seperti apa ya, gambaran lah Oke. untuk Per kondisi sekarang gitu. 31 Januari 2022 saya sempat baca ya dari Custodian Effect itu ada sekitar 7,89 juta investor retail saat ini yang terdaftar ya. Nah, dari data tersebut juga sebenarnya kalau kita melihat dengan jumlah penduduk produktif Indonesia itu kan
sangat-sangat kecil banget gitu ya. Maka sebenarnya bincang-bincang seperti ini harus semakin Digalakan. digalakan gitu ya. Untuk apa? Untuk Ya. awareness bahwa masih sedikit nih orang yang aware dan masuk ke bursa saham gitu ya. Terlepas misalkan banyak mitos yang beredar di luar, seharusnya sih itu yang hal-hal yang memang harus dikesampingkan dulu gitu. Kesampingan aja dulu itu, perdalam, pelajari fakta-fakta yang adanya. Nah, dari 7,89 apa namanya juta investor tadi itu juga sebenarnya satu potensi pendapatan bagi negara ya Mas ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap kita transaksi saham itu kan ada dikenakan apa pajak atau potongan dan lain sebagainya yang memang itu merupakan bagian kontribusi kita sebagai investor ke negara gitu secara tidak langsung gitu. Oke. Jadi saya terakhir sih baca data sih itu ya awal 2022 yang seharusnya sekarang udah mulai bertambah lagi. Oke. Sekitar 8 jutaan mungkin. Oke, tadi menarik Mas, bahwa dengan ya seharusnya ada perkembangan dari pengguna investasi saham itu sendiri. Nah, tadi juga menyangkut terkait dengan saya bahas di awal, saya sampaikan di awal kewajiban bagi para pengguna pengguna investasi saham itu sendiri Betul. gitu. Pelaku ya lebih Betul. tepatnya, pelaku investasi saham itu sendiri. Betul. Adalah terkait dengan aspek perpajakan juga gitu Betul. Mas. Nah, kalau misalkan dari aspek perpajakan nih Mas, boleh nih disampaikan sedikit aja Mas. Apa saja sih pajak yang dikenakan dari adanya investasi saham ini gitu Mas? Oke. Ini sekilas aja Mas gitu. Nah, mungkin sedikit dulu disampaikan ya bahwa potensi profit atau keuntungan yang didapat oleh seorang investor itu kan ada dari dua hal ya. Pertama tadi capital gain yang memang dari selisih harga dia beli dengan harga jualnya. Ya. Sama yang kedua itu ketika satu perusahaan yang dia punya sahamnya kemudian mencetak laba, nah dari laba tersebut itu akan dibagikan yang namanya dividen. Ya. Nah, sebagai pemilik saham tentunya kita sebagai investornya akan menerima hak terhadap dividen tersebut. Nah, kaitan dengan kewajiban pajak yang dikenakan ada dua. Di Undang-Undang tahun 1983 itu kaitan dengan yang transaksi jual belinya tadi ya. Ya. Artinya ketika kita jual sahamnya itu akan ada kena potongan apa namanya Di atas penghasilan di yang atas akan penghasilan diterima itu tadi ya? betul persis. Nah Ya. terus yang kedua kaitan dengan apa namanya dividen itu ada pajak apa namanya PPh final ya. Pajak. PPh final. PPh final terhadap dividen. Nah, namun dari dua hal tadi yang menarik adalah kalau kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan gitu ya. Nah, saya coba mempelajari kenapa yang namanya pendiri Facebook Mark Zuckerberg itu kenapa dia hanya menerima $1 kalau nggak salah ya gaji dari perusahaannya. Kenapa? Karena pajak atas gaji itu jauh lebih besar dibanding apa namanya potongan atas dividen yang diberikan. Bahkan untuk di Indonesia sendiri kan sebenarnya dikecualikan ya Mas ya. Ya, jadi ada syarat-syarat tertentu selama dividen yang diterimanya itu misalkan dikembalikan lagi untuk pembelian saham atau memang ditransaksikan lagi di bursa itu bahkan tidak dikenakan atas pajaknya. Nah, kaitan dengan tadi contoh-contoh tadi itu kenapa? Karena yang diterima daripada pendiri Facebook tadi itu kan dividennya luar biasa. Nah, dan potongan atas dividen yang diterima tentu lebih kecil dibanding dari kalau misalkan dia terima gaji gitu ya. Nah, itu banyak setelah saya pelajari gitu ya, bukan hanya dia yang menerapkan itu, banyak ternyata pengusaha-pengusaha yang menerapkan strategi seperti itu gitu. Jadi kebutuhan operasional segala macam misalkan ditanggung atas status dia sebagai CEO. Tapi penghasilan dalam hal ini secara dia pendapatan secara keseluruhannya itu lebih banyak dari dividennya itu.
Oke ya, berarti cakupannya terkait dengan pajak penghasilan ya. Tadi Betul, dibahas juga terkait dengan dividen. betul. Bahwa memang terakhir saya juga sempat membahas sih Mas Mhm. dengan salah satu expert pajak lah Oh gitu ya, di gitu, bidang oke. perpajakan gitu. Nanti Mhm, teman-teman boleh juga nih mhm. mampir ke website kita nih Mas. Oh, Tax oke. Learning Center, di situ ada Di video. sana malah lebih jelas pastinya ya, Ya, di situ lebih ada detail. ya itu ada salah satu expert perpajakan Mhm. yang membahas terkait dengan aspek perpajakan bagi dividen itu sendiri. Memang Oh, betul oke. Mas, dikecualikan Betul, betul. untuk atas penghasilan dari dividen itu sendiri. Iya, Tapi memang ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan setuju, ya berdasarkan setuju. peraturan terakhir Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Mas. Betul, betul. Itu bahwa apabila memang dividennya itu dalam kurun waktu tertentu tidak dialihkan lah, tidak keluar dari negara Indonesia seperti Betul, itu Mas. betul. Itu akan tidak akan dikecualikan lah Mhm, dari pengenaan perpajakan. Tapi setelah itu apabila memang ada tindakan untuk mhm. mengeluarkan si dividen itu tadi, penghasilan atas dividen itu tadi, maka akan dikenakan pajak lah dengan tarif tertentu, ataupun mungkin teman-teman yang cukup familiar dengan perpajakan, mengenal P3B, di situ juga ada Oke. diterapkan tarifnya. Ini sedikit informasi lah Ya, menarik, untuk menarik teman-teman sebenarnya. semua. Betul, betul. Oke, tadi terkait dengan perpajakan kita udah sedikit bahas juga bahwa itu salah satu kewajiban yang akan dikenakan gitu ya berdasarkan peraturan Betul. perundang-undangan terkait Dan dengan transaksi. gini ya, Mas, menariknya itu dia itu sudah otomatis. Artinya apa? Kalau misalkan kita bisnis pada umumnya gitu ya, itu kan ada banyak ya. Contohnya kayak misalkan kita jual beli barang jasa kena PPN kayak gitu misalkan Oke, ya. barang ya kena PPN 11% dan lain sebagainya. Nah, sementara ketika kita bisnis saham yang notabene misalnya kita transaksi beli kemudian kita jual itu sudah terpotong gitu ya. Iya, Artinya kita dalam hal ini sebagai investor tidak perlu yang apa namanya menghitung iya, kemudian wah ini nanti harus menyetor kayak gitu nggak seperti itu. iya. Mhm. Beda dengan kita misalkan bisnis konvensional. Itu sih. Jadi Iya, sangat memudahkan bagi teman-teman yang memang investasi saham jangan khawatir terhadap kewajiban-kewajiban yang mengiringinya gitu. iya, yang mengikat dan mengiringinya ya Mas ya. Betul, betul. Oke, itulah. Betul. Karena itu tadi ya saya bilang itu sebenarnya bagian dari kontribusi kita ke negara sih. Ya. Ya, jadi ketika kita melakukan transaksi saham, Hmm. ada kontribusi kita secara tidak langsung ke negara terkait itu. Oke, menarik Mas. Nah, ini tadi kita udah cukup ngalor ngidul nih Mas, Iya. ngebahas terkait dengan investasi saham dari Oke. aplikasi. Tadi juga sedikit terkait dengan masa kecilnya Mas Idam, gitu sampai tertarik kepada dunia investasi saham ini, lalu sampai tadi kewajiban di dalam investasi saham itu ada terkait dengan perpajakan juga. Seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa mengkaji lebih lanjut terkait dengan hal itu. Sebelum ditutup nih Mas, Mhm. podcast kali ini, boleh disampaikan sedikit kesimpulan atau hal-hal apa aja sih yang mungkin ingin Mas tegaskan Mhm. bagi teman-teman yang ingin memulai investasi saham gitu. Singkat saja Mas. Oke. Silakan. Dari saya sebenarnya don't think, just do it. Itu aja sih. Oke. Ya, jadi kalau misalkan sudah ada ketertarikan, minat, dia jangan terlalu banyak mikir. Belajar aja, lakukan belajar, buka rekening, dah investasi Oke. bertahap. Menarik. Don't think, just do it. Yes. Oke, terima kasih banyak Mas Idam. Sama-sama Mas Ari. Sehat Makasih. selalu. Amin, makasih Amin. banyak. Semoga berkah dan juga Amin. manfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Dan pada kesempatan ini, pada episode kali ini, saya akan tutup. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan lupa untuk menonton episode-episode lainnya dari TechSam Talks, dan juga jangan lupa mampir ke berbagai platform lainnya dari techsam.co, baik itu Instagram, website, dan lain sebagainya. TechSam Talks, Text, and everything in between.